jaga adabmu kepada ini, karena kada ada ujar Allah Ta'ala yang kuciptakan yang lebih mulia daripada orang ini, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalam pun tertunduk dan kalam pun mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril. Waktu diciptakan oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril, ketika ditiupkan roh kepada malaikat Jibril melihat ternyata daun-daun syurga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pintu-pintu syurga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malaikat Jibril melihat akan tiangnya aras bertuliskan Muhammad Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya, siapa ya Allah Muhammad Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala kada menjawab, tapi menyuruh malaikat Jibril mengucap salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril bersalawat ratusan ribu tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah menjadi sebab malaikat Jibril selalu damping dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril selalu rindu akan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar malaikat Jibril, andai kata aku kada diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan senantiasa besertamu hai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kada ada manusia yang sebesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik cerita kelahiran beliau, baik cerita pertumbuhan beliau, baik cerita ketampanan beliau, baik cerita kebaikan beliau, baik cerita kesantunan beliau, baik cerita kehidupan beliau, baik cerita kepemurahan beliau, baik cerita apapun, kada ada orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memuji akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau mempunyai kepribadian yang agung. Tapi di balik itu, semulia-mulianya Nabi, sebaik-baiknya Nabi, tapi ada saja orang nang kada katuju lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hasad, orang kada katuju lawan Nabi bukan karena ada keburukan Nabi. Orang kada suka lawan Nabi bukan ada kesalahan Nabi. Orang kada mahirani Nabi bukannya Nabi ada berbuat jelek. Orang memusuhi menghasati Nabi kada ada, cuman mereka karena ada penyakit bughud, penyakit hasad di dalam hati. Jadi kada aneh nih kan kehidupan dunia udah ada orang nang jahat, super jahat. Siapa kira-kira? Iblis, syaitan. Kayak apa tuh terkenal, bahkan orang menyambat ngaran iblis saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan yang terkutuk. Lah, kada ada orang yang sebaik Nabi Muhammad SAW. Coba lihat kenyataannya. Kayak apapun kebaikan Nabi Muhammad, masih ada orang yang melawan, masih ada orang yang kada katuju, bahkan ada orang yang memitnah. Seburuk-buruknya iblis, sedurjana-durjananya syaitan, lihat banyak aja pengikutnya. Inilah. Jadi jangan aneh. Orang baik ada nang memusuhi, orang nang kada baik ada nang mendukung, itulah sudah sunnatullah. Lalu umpat nang mana kita? Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu hanyar-hanyarnya Rasulullah berdakwah, dalam cerita diceritakan di dalam kitab Durratun Nasiin ada diceritakan waktu itu Nabi hanyar-hanyar berdakwah. Nang ada hanyar istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ini orangnya wani juga. Itulah Sayyidina Abu Bakar, wani Abu Bakar ini. Biasa Sayyidina Abu Bakar ini mengajak orang mengucap kalimat la ilaha illallah di hadapan di tengah-tengah orang musyrikin sampai hidin disipaki orang. Sampai hidin dijajak kepala hidin. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sampai pingsan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini beriman lawan Nabi kada perlu dalil hidin. Menurut kisahnya Sayyidina Abu Bakar waktu itu hidin dalam perjalanan beliau termimpi. Tamimpi bulan ini turun ke pangkuan. Tamimpi datang bulan, kalinya datang bulan. Tamimpi bulan itu turun ke pangkuan.
Ada uji biasa tak mimpi datang bulan. Ini anehnya. Kalau Khadijah kan mimpi juga. Sebelumnya tuh mimpi jauh-jauh hari. Bapadah wan Warakah bin Naufal, paman beliau. Ya Warakah bin Naufal, ujar Khadijah, napa ulun ini tamimpi napang teh. Tamimpi ulun rumah ulun tuh didatangi matahari. Sehingga tidak ada rumah orang di Mekah ini kecuali bercahaya dengan cahaya yang ada di rumahku. Maka kata siapa? Kata Warakah bin Naufal. Ini belum Khadijah belum balaki Rasulullah lagi. Ujar Warakah bin Naufal, kada ragu lagi bahwasanya kaina pian Khadijah dipersunting atau diambil bini oleh Nabi penutup akhir zaman. Namanya Muhammad, anak Abdullah, wa huwa yatimun min Quraisyin. Tapi dia yatim dari suku Quraisy. Jadi Khadijah sudah tahu. Itulah makanya orang berdatang kada diterima-terimanya. Ya kan? Ada nang bus batu bara datang nggak diterima. Bus batu akik makinnya bangkrut sudah. Berdatang kada diterima. Bakas jamat, apalagi bakas hansip ya kalau kada diterima. Kenapa? Karena ada nang ditunggu, judulnya menunggu. Nah, kayak itu juga makanya uji kada kawin-kawinnya ada nang ditunggunya. Menunggu, ya kan? Demikian Abu Bakar. Abu Bakar dituruni tadi bulan. Langsung Abu Bakar guring pulang, kayak itu pulang mimpi. Datanglah kepada pemuka agama waktu itu, Ahlul Kitab. Betakun Abu Bakar. Nah, lalu ujar Ahlul Kitab ni kada ragu lagi ikam. Abu Bakar, ketahuilah saat ini di Banua Ikam yaitu di Makkah ada diutus seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orangnya Shadiqul Masduq, orangnya benar, orangnya jujur, orangnya bergelar Al-Amin. Sayyidina Abu Bakar langsung bulik dari dagangan langsung menuju rumah Rasulullah. Kada bersinggah-singgah, apalagi bersinggah di warung Jabal, apalagi kada. Singgah terus kemana? Langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke rumah Rasulullah langsung menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Beriman Khadijah radhiyallahu an yang paling pertama. Kemudian Sayyidina Abu Bakar di kalangan kakanakan Sayyidina Ali. Waktu itu Sayyidina Ali umur 10 tahun. Jadi Sayyidina Ali masih umur 10 tahun, belum balik beliau. Maka terceritalah ada undangan Raja Syam yang bernama Habib bin Malik. Habib bin Malik ini membawa tentara 200.000 pasukan berkuda. Sampai ke perbatasan kota Mekah disambuk oleh Abu Jahal lawan pemimpin-pemimpin suku Quraisy ketika itu. Dengan membawa hadiah-hadiah dari emas permata dan membawa gadis-gadis cantik untuk Tuan Raja. Sudah, Tuan Raja ini duduk lalu mengiau lawan Abu Jahal. Abu Jahal dihiga. Ujar Tuan Raja, waktu itu belum bergelar Abu Jahal lagi lah. Belum lagi, Amr bin Hisham masih. Ya Amr, iya paduka. Kisahkan lawan aku siapa yang namanya Muhammad. Lalu ujar Abu Jahal nang tahu benar tubuhan Quraisy. Yang tahu benar siapa? Bani Hashim, wan anak-anak Hashim. Ditakuni, siapa nang namanya Muhammad? Dijelaskan, huwal amin. Ujar orang Bani Hashim, dia adalah orang yang terpercaya. Dia adalah yang berkata selalu benar. Orang yang selalu menolong orang kesusahan. Orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Dia mendamaikan orang yang bersengketa. Dia memberikan kebaikan kepada orang yang lemah. Dia mendamaikan. Pokoknya nang baik-baik. Tetapi ketika ia sudah berumur 4 tahun, dia mencela akan Tuhan-Tuhan kami dan dia meninggalkan agama nenek moyang kita. Nah, terpancing gambalaluan Raja Habib bin Malik. Ujar Raja Habib bin Malik, cari bawa ke sini nangarannya Muhammad. Baik secara kesetiaan hidin atau dipaksa, bawa ke sini. Lalu dicari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya cuman ada Khadijah dan Abu Bakar. Ujar Khadijah kan seorang bini, kada usaha kaai cara bahasa kita tulah didatangi orang banyak, ya kan? Orang banyak, orang harat, baik bau betanah itulah orang jangan ada usaha. Kada usah. Ujar Khadijah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Khadijah cuman bisa mendoakan Rasulullah. Maka Abu Bakar ketika itu mengambilkan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna merah waktu itu. Diambil baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warnanya habang. Dipakaikan imamahnya Rasulullah SAW, Allah bulang Nabi yang warnanya hitam. Dipakaian di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gagah luar biasa. Cahaya yang membias daripada muka Rasulullah SAW. Maka berdirilah Rasulullah mendatangi Raja Habib bin Malik. Waktu itu Sayyidina Khadijah sampai dari air mata menangis, Abu Bakar sampai menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa, ya Allah, menangkanlah akan perkara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berdoa karena khawatir kekasih beliau Sayyidina Rasulullah disakiti oleh Raja Habib bin Malik. Apa yang terjadi? Waktu itu Rasulullah SAW mendatangi Raja Habib bin Malik. Belum sampai, masih ratusan meter sampai kepada Raja Habib bin Malik. Ketika Raja Habib bin Malik melihat Rasulullah SAW datang dengan bercahaya, langsung berdiri menghormati baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal tadi sangit benar, padahal tadi syarik benar, caka ibarat pupuyo itu melarak sinting sudah. Tapi ketika melihat baginda Nabi dari kejauhan sudah berdiri. Bahkan apa? Raja Habib bin Malik mengambil kursi dari emas, langsung menyuruh Rasulullah SAW duduk di kursi emas. Beliau muliakan. Sampai-sampai waktu itu Abu Jahal dengan kawan-kawannya kebingungan. Kenapa nih seorang raja besar begitu membesarkan akan baginda Nabi Muhammad SAW. Mbah datang Nabi duduk. Lalu Raja Habib bin Malik bertakun, a'anta nabiyun? Anu Nabi? Pian apakah Nabi? Pian ini Nabi kah? Ujar Rasulullah, na'am. Kalau pian Nabi, kata Raja Habib bin Malik, alaka mu'jizatun? Pian adalah berisi mu'jizat. Seorang Nabi, seorang Rasul pasti ada berisi mu'jizat. Nabi Musa tongkat bisa jadi ular. Ya kalau Nabi Sulaiman cincin. Nabi Isa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit. Semua Nabi ada mempunyai mukjizat. Tahu Muhammad Nura. Ada juga ya kalau teliur. Keluarga yang dirahmati Allah. Maka ada berisi mukjizat. Maka Raja Habib bin Malik seorang kepala negara, seorang raja berpendidikan. Jadi bertakun, halaka mukjizatun. Pian pang adalah mukjizat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi bukan na'am tapi ma syi'ta. Ma syi'ta. Kata Nabi apa? Apa nang pian kehendaki. Mukjizat Nabi apa nang pian kehendaki. Wa kullu ma ata bihi rusulu, tiap-tiap yang didatangkan mukjizat kepada para rasul, ujar siapa? Ujar Imam Al-Busiri, ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Raja Habib bin Malik, aku minta kepada pian 3 macam. Bila pian benar-benar seorang rasul, seorang nabi, maka tahu nang 3 dan kau mau melaksanakan tang 3 ini. Ujar Rasulullah, matsurid, apa nang pian kehendaki. Pertama, ujar Raja Habib bin Malik, ini datang waktu siang. Ini siang ulahakan malam. Ini siang kadepakan. Kira-kira ini dalam akal mustahil kada? Menurut akal mustahil. Tapi kalau menurut kekuasaan Allah, hukumnya mungkin, harus saja. 1. Yang kedua, ujar Raja Habib bin Malik, apabila sudah gelap hari, bila sudah kadap, timbulakan bulan. Bila sudah timbul, belahakan. Bila sudah belah, sampukakan pulang. Bulan, cakatarang bulan kau aja jadi bela-bela. Ini udah. Nang ketiga ujar Raja Habib bin Malik, akhbir ma fid damiri. Tolong pian padahakan lawan aku apa nang ada di dalam hatiku. Apa nang wayah ini jadi pikiranku? Napa? Ujar Raja Habib bin Malik. Raja aja kan bisi pikiran, apalagi nang ada raja di ini ya kalau. Itulah. Ujar si raja nih, napa nang maulah aku nih galau seben hari pikiranku nih napa? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamunnya 3-3-nya nih terkabul, kira-kira pian kayak apa lo? Mun anggaran nang kurang tambah ya kalau baik peraya. Napa? Ujar si raja, aku siap menyerah dan aku akan mempercayai.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceritanya hidin naiklah ke Jabal Qubais. Naik ke Jabal Qubais, beliau salat 2 rakaat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 12.000 malaikat turun. Hai Nabi Muhammad, kata para malaikat, pian jangan khawatir, jangan galau, jangan sedih pian, semua akan terlaksana. Semua akan terlaksana. Para malaikat 12.000 meninding akan matahari, maka terjadilah malam kadep waktu itu. Dan ini bukan hanya di Makkah terjadi, bahkan di sekitar Makkah ada orang pepergian itu bingung, kebingungan kadep hari. Coba kita ada dahulu gerhana total. Ada kalau jam saya ini nih, maka kadep hayam gini bubulik masukkan. Ya kalau amang keju bulik di pomaan. Nah waktu itu tuh keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita takajud, kita bingung. Maka ketika itu ketika Rasulullah turun dari Jabal Qubais meminta kepada Allah, maka kadeplah hari. Sesudah kadep, ini makin bingung nih. Wan Abu Jahal, mulai udah besar. Nya orang sudah ditutup hatinya. Nah, yang kedua timbullah bulan. Bulan dilambai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan dilambai oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari dikatakan sebelah ke higa gunung, sebelah ke higa gunung sebelahnya. Bahkan orang yang lagi pepergian mengatakan pada malam hari itu aku melakukan perjalanan, aku lihat bulan itu terbelah 2. Wasyams wa idza syamsu khuwiran. Wa idzal qamaru insyaqqat. Nah, bulan terbelah. Masya Allah. Bahkan dalam riwayatnya bulan itu mendekat lawan Nabi. Bulan lain, siti bulan lain. Bulan ini mendekat dengan Nabi, mengucap salam lawan Nabi. Makanya ada dalam kasidah, wadana lahul qamar wal ghazal salam alaih. Ada tuh. Beparak lawan Nabi bulan, bahkan seekor kijang, seekor rusa itu mengucap salam lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imbah itu dilambai oleh Nabi, belah 2. Bulan bersyahadat kepada Rasulullah. Setelah itu kembali lagi bertangkup pulang. Nang hebatnya di tahun 2000 itu ada teropong yang sampai masuk melihat bulan, rupa bulan. Ternyata di rupa bulan itu ada garis melintang. Garis melintang. Nah, seakan-akan menjadi saksi bahwasanya bulan itu pernah belah lalu bertangkup pulang. Kan nangaran belah ditangkupakan ada bekasnya. Ya kada? Ada. Itu, ada dia. Nah itu. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 buting sudah. Ujar Raja Habib sebuting lagi. Habarkan apa nang ada di dalam hatiku. Apa nang ada di dalam pikiranku. Ujar orang bahari, dalamnya lautan masih bisa diukuri, tapi dalamnya hatimu kemana hendak mitiran dicari. Lah kawa diukur dalamnya hati, ya kalau betapa dalamnya cintamu padaku. Itu ada kawa aja. Tapi masalahnya nih hendak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Yang jadi pikiran pian selama ini, yang menjadi gundah gulana pian selama ini, yang menjadi hati pian kada kakaruan selama ini. Pian seorang raja besar, Raja Syam, Habib bin Malik, tapi mempunyai anak kada ada berisi tangan, kada ada berisi batis. Aib bagi seorang raja di rumah kada berisi anak, bibinian, kada berisi tangan, kada ada berisi batis. Dan ujar Rasulullah, sekarang juga anak pian berada di kota Syam sudah berisi tangan, sudah berisi batis. Maka belaluan si raja tadi takajud, dasar itu yang menjadi pikiran, berisi anak kada bertangan, kada berbatis. Maka ujar Raja Habib, la syakka ba'dal ikan. Kada ada ragu lagi setelah yakin. Rugi orang yang kada percaya lawan Nabi Muhammad. Langsung Abu Jahal berucap, "Omai raja, bila sihir nang itulah, percayalah." Inilah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun. Inya ditutup oleh Allah. Melihat secara langsung mukjizat Nabi, melihat bulan belah, melihat Rasulullah langsung menghabarkan apa yang di dalam hati Tuan Raja. Tapi karena Abu Jahal kada dikehendaki imannya oleh Allah, yaitu mengeramputakan. Jadi alhamdulillah kita nang jauh dari zaman Nabi tapi beriman.
Ini ada juga ucap kawan, baca cakap di zaman Nabi nyaman benar. Iya aku beriman, bursi umpat Abu Jahal. Ya kalau ini bicaranya adalah hidayah. Karena iman itu ciptaan Allah di dalam hati, bukan kehendak kita. Makanya kita tak khawatir banget, takutan banget iman nih kalau dicabut. Ya kan? Malam tadi mimpilah datang. Lah datang adinda sayang, iman di dada rasa malayang. Udah kawa kayak itu, jangan hakut, iman ini ganal benar. Sampai Nabi mengatakan tuba liman ra'ani wa amana. Bu untung ujar Rasulullah bagi orang yang beriman lawan aku dan melihat aku. Para sahabat. Tuba, summa tuba, wa tuba, wa tuba, wa tuba sab'a marrah. Nabi mengatakan beruntung sampai 7 kali. Liman amana bi walam yarani. Beruntung kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung sampai 7 kali bulik Nabi mengatakan beruntung. Orang yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat lawan aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita termasuk orang yang beruntung. Sampai Nabi mengatakan kepada para sahabat, ucapkan salamku kepada saudara-saudaraku. Hai sahabatku, ucapkan salamku kepada saudara-saudaraku. Sahabat langsung menjawab, alasna ikhwanik ya Rasulullah. Apa tiadakah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? La, kata Nabi, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ya Rasulullah yang pian padahakan saudara-saudara pian, diang sanak pian, siapa? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarani wa amana bi. Orang yang kadang melihat aku tapi dia beriman kepadaku, itulah saudara-saudaraku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita menyambut saudara kita yang selalu ingat kepada kita, yang selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita, yang mana hari ini lisan kita basah bersalawat kepada beliau, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan apa? Man shalla alayya wajabat syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku, wajib dia mendapatkan syafaat kepadaku. Makanya ada perintah Allah, kada ada perintah Allah disuruhan Allah nang didahului Allah melakukannya kecuali salawat. Ya kah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya Allah bersalawat kepada Nabi. Hai orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Makanya di hari kiamat kaina kemana kita mencari jalan? Amun kita aja nih ampah kalau ngaus itu tuh kada tahu jalan, ya kalau bisa sesat juga. Apalagi karena negara banyak simpangannya. Amun kada tahu jalan, siapa kan yang menunjukkan jalan di hari kiamat untuk menyeberang ke surga? Kecuali siapa? Nabi Muhammad yang menguasai, diserahkan. Ujar Allah Ta'ala, hai Nabi Muhammad, saking sayangnya Allah kepada Nabi kita. Ujar Allah Ta'ala, ini kan kita nih ummatun marhumah. Ada cerita hadis yang panjang. Ujar Allah Ta'ala, hai Nabi Muhammad, segala urusan umatmu aku serahkan kata Allah kepadamu. Terserah pian aja. Bayangkan, Nabi urusan kita, padahal Nabi sayang benar lawan kita. Apa? Ujar Allah Ta'ala, urusan umatmu aku serahkan kepada engkau. Padahal Nabi ingin benar masuk surga berata. Tapi lihat Nabi, ya Allah, anta arhamu minni, engkau lebih sayang daripada aku. Aku ini kada dapat apanya aja Nabi Muhammad. Engkau lebih sayang kepada makhlukmu. Masya Allah. Maka syafaat Nabi nanti di hari kiamat. Apakah kita bisa membanggakan sembahyang kita? Subuh tadi haji jam 6:30. Apakah kita kau membanggakan di hari kiamat dengan bacaan Al-Quran kita? Nang bahano muka dijauh kubur kada baca. Apakah kita kau membanggakan akan salawat kita? Mun kada bulan Maulid kada bersalawat? Tidak, kecuali kita mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pembacaan maulid, Faya ayyuhallajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu